Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Farhan Zarkasin, founder distribusi kebaikan di studio distribusi kebaikan. Sore ini sudah hadir lagi nih di studio distribusi kebaikan kita, Mbak saya, Dr. Yusnarida Ekanismi MSI. Nah, di sore ini kita akan ngobrol santai, ngulik santai, yang jelas topiknya ini menarik. Topiknya ini menarik, selalu menjadi bahasan yang menarik untuk dibahas. Nah, itu dia uniknya di studio distribusi kebaikan. Kita berbagi pemikiran-pemikiran yang baik. Silakan para pendengar setia studio distribusi kebaikan untuk mengambilnya. Sore ini kita akan melek gender. Nah, menarik kan? Melek gender. Kalau saya tanya satu pertanyaan di Sobat Distribusi Kebaikan, mungkin semua setuju, mungkin semua sepakat ketika saya tanya, gender itu apa? Pasti semua bahasnya laki-laki dan perempuan. Setuju lah ya. Tapi apakah sebenarnya sesederhana itu masalah gender ini? Nah, di sini sudah hadir narasumber kita juga di studio distribusi kebaikan secara daring. Kita akan ngulik, buka wawasan, melek terhadap yang namanya gender. Oke, saya tanya dikit nih sama narasumber kita, Mbak Nizmi, Mbak Rida, saya panggilnya. Jadi Mbak, biar teman-teman studio distribusi kebaikan tahu nih, sobat kebaikan tahu, gender itu apa? Kan itu dulu ya. Gender itu apa sih Mbak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat distribusi kebaikan. Kita ini bertemu kembali di sore hari ini untuk topik yang menarik ya. Tadi kata Mas Farhannya ini ada melek gender. Wah, menarik nih. Apa sih melek gender? Apa itu gender gitu? Kalau ditanya apa itu gender, gender itu adalah konstruksi sosial atau bahasanya juga dan kodifikasi mengenai seks perempuan dan laki-laki, perbedaan antar seks. Jadi kalau bahasanya adalah konstruksi sosial dan kodifikasi antar seks. Jadi dia ini adalah rekayasa sosial, tidak bersifat universal. Itu gender. Ya, identitasnya berbeda-beda, dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh ideologi, adat istiadat, politik, sosial ekonomi, sejarah, waktu, tempat, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya nggak akan sama dia, nggak akan sama. Faktornya yang mempengaruhi, itulah dia gender, konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antar seks. Dan ini sifatnya adalah rekayasa. Nah itu dia, itulah dia gender sesungguhnya. Ya, itu dia. Menarik kan? Jadi mulai tergelitik nih. Kalau tadi pertama ngomongnya itu konstruksi sosial, rekayasa. Berarti ini bukan semata-mata masalah gender yang sudah baku ya, Mbak. Yang sudah baku laki-laki dan perempuan. Suatu pemberian itu kan sudah baku ya. Rupanya tidak sesederhana itu konstruksi sosial. Saya jadi teringat sobat kebaikan. Ini kalau ada yang tahu nih, mungkin sudah ada yang tahu atau belum, saya memberikan pemantik sedikit di pemikiran. Tahu nggak bahwa karena tadi itu ada dipengaruhi ekonomi sosial, budaya, politik. Jadi saya mau kasih sedikit ilustrasi, bukan ilustrasi, ini fakta. Bahwa tahu nggak, hak tinggi, sepatu hak tinggi itu high heels, itu rupanya di abad kelima, sekitar abad kelima kalau saya nggak salah itu rupanya diperuntukkan oleh kaum laki-laki. Nah, dari kaum laki-laki itu menunjukkan status sosial tadi yang seperti dibilang narasumber kita, bahwa
Oh iya, status sosial, status ekonomi. Jadi orang-orang yang high heels itu para bangsawan sama para kesatria lah. Karena dia untuk apa? Menunggang kuda untuk menunggang kuda, berburu. Jadi karena lama berevolusi lah ya, bukan berevolusi, lama kelamaan para rakyat biasa pun ingin seperti itu, ingin terlihat status ekonomi sosialnya secara konstruksi sosial tadi. Akhirnya mereka rakyat biasa pun menggunakan high heels, tapi masih para laki-laki. Terus karena banyaknya pergerakan tadi itu, pergeseran, akhirnya didominasi oleh perempuan, masuk ke fashion. Nah, itulah tadi mungkin salah satu contoh gender yang menggelitik ya, Mbak, ya, bahwa dia bisa berubah-ubah gitu ya. Iya. Makanya dibilang bahwa dia tidak universal. Dia tidak universal, ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, bisa ideologi. Kalau kita di Indonesia misalnya ya, budaya atau adat istiadat kita misalnya patriarki, ya. Budaya patriarki kan di Indonesia sangat luar biasa ya. Jadi akan aneh gitu kalau misalnya perempuannya yang lebih mendominasi daripada yang laki-lakinya, karena dalam konteks patriarki bahwa laki-laki itu harusnya berada di garis depan, sementara perempuannya kalau kata Umar Khayyam bilangnya kancawingking, teman di belakang. Nah, teman di belakang itu kan bahasa enaknya adalah yang dia tidak menjadi figur utama gitu, dia tidak menjadi orang yang berada di frontlinernya, di garis depannya, tapi dia kancawingking di belakang. Dia penjaga garis adiluhung, penjaga norma-norma, penjaga urusan domestik. Makanya ada bahasanya kita domestifikasi perempuan. Jadi akan aneh kalau laki-laki jadi masak loh. Kok bisa laki-laki masak, itu kan harusnya tugas perempuan. Nah, itulah tadi rekonstruksi sosial, rekayasa sosial. Dia mengkodifikasikan, oh kalau seksnya begini, kodifikasinya harusnya dia nyapu. Kita bayangkan dulu waktu SD ya, masih ingat banget, begini tuh di buku-buku yang SD itu. Ini Ibu Budi memasak. Ini Ayah Budi membaca koran. Ini Budi bermain bola. Ini Kakak Budi lagi menyiram bunga. Itu kan sudah konstruksi sosial. Kalau ayah membaca koran, ya, ibu memasak nasi. Coba dibalik, ibu yang baca koran, bapak yang memasak nasi. Kan jadi sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena rekayasa sosial, rekonstruksi sosial di masyarakat kita seperti itu, maka akan menjadi aneh, menjadi anti mainstream ketika istrinya baca koran, suaminya masak nasi, gitu kan ya. Padahal mungkin biasa aja, nggak masalah, bukan sesuatu yang aneh sebenarnya, tapi itulah dia, itulah gender tadi. Rekonstruksi sosial kita, rekayasa sosial kita. Berarti sebenarnya bisa dibilang yang membuat gender ini selalu menarik dibahas itu cara pikirnya, rekayasa berpikirnya ya, Mbak Ida ya. Iya, menarik. Jadi ketika, dan itu sebenarnya dapat berubah ya, gender itu dapat berubah ketika dalam konstruksi sosial. Ini kita tidak berbicara bahwa gender itu suatu kodrat. Iya, betul. Ada yang misalnya konstruksi sosialnya seorang wanita itu menjadi tulang punggung. Iya. Ya, itu kan berarti mengalami perubahan, pergeseran konstruksi sosial secara ekonomi lah mungkin ya, atau secara tulang punggung. Tapi secara gender kodrati, dia ya tetap yang harus melahirkan ketika perempuan. Oke. Luar biasa. Berarti selama ini yang menentukan sehingga terjadi perbedaan terhadap gender, terjadi normatif ataupun secara konstruktif rekayasa sosialnya, bahwa perempuan itu yang harus masak, laki-laki jangan masak, itu tabu. Yeah. Sebenarnya itu rekayasa sosial. Iya, itu rekayasa sosial. Maka kalau harusnya ya, yang untuk perempuan ini kan makhluknya rentan ya, vulnerable dia.
dia kategorinya rentan. Karena apa? Ada tekanan-tekanan seperti itu, bahwa ketika misalnya perempuan menikah, dia akan menjadi double burden, dia akan menjadi bebannya ganda, bebannya akan meningkat. Jarang gitu ya, masyarakat kita menerima misalnya ya, istrinya lagi duduk-duduk, terus suaminya lagi pulang misalnya bawa belanja apa gitu, loh kok suaminya yang belanja, istrinya ngapain aja gitu kan. Itu pertanyaan di masyarakat kita. Satu lagi misalnya ketika mungkin istrinya lagi nggak enak badan, punggungnya sakit misalnya, kan lagi duduk, terus suaminya gendong-gendong anak gitu, mungkin lagi nyambil nyanyi-nyanyikan anaknya sambil gendong. Di masyarakat kita itu menjadi tabu gitu. Loh kok bisa istrinya duduk-duduk aja kok suaminya gendong anak gitu. Jadi konstruksi di masyarakat kita bahwa menggendong anak, mengasih makan anak, menyulang anak itu menjadi kodifikasinya perempuan. Laki-laki akan aneh gitu kalau dia bawa tentengan belanja, kalau dia lagi gendong anaknya, padahal itu tidak masalah gitu kan, ini kan tidak masalah gitu. Tidak ada persoalan sebenarnya, agama juga tidak melarang gitu kan ya. Agama kan perempuan itu enak buat tugasnya kalau menurut agama ya, dipandang suami itu menyenangkan gitu kan ya, menyenangkan, lalu dia taat kepada suaminya, menjaga harta suami ketika suaminya pergi misalnya keluar kota atau bertugas gitu kan, itu saja sudah menjadi istri yang soleha gitu ya, itu udah baik. Bayangkan itu, dipandang menyenangkan, dia patuh kepada suaminya, lalu dia menjaga harta suaminya, itu sederhana. Jadi kodifikasinya malah lebih enak gitu kalau merujuk pada agama ya. Tapi kalau di masyarakat malah jadinya jadi rame gitu perannya gitu. Makanya bebannya menjadi ganda gitu perempuan. Dia harus masak, harus pintar nyuci, harus pintar ngepel, harus pintar ngurus rumah, harus pintar macam-macam gitu, sambil juga nyari duit. Nah itu kan bebannya menjadi ganda. Itulah dia konstruksi sosial kita, kodifikasi masyarakat kita seperti itu terhadap perbedaan antar jenis kelamin itu. Jadi kan Mbak, kira-kira kan, tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lah ya, buat apa sekolah tinggi-tinggi perempuan? Toh nanti di dapur juga. Ya, sebenarnya kan sekarang ini sudah mengalami pergeseran. Ya. Artinya sudah mulai terkikis tuh pemikiran. Sudah mulai terkikis itu pemikiran. Ya sebenarnya dobrakan-dobrakan para pahlawan kita, ya kita anggap pahlawan lah, terlepas apapun itu gelarnya, ataukah sudah dinobatkan atau tidak sebagai pahlawan nasional apapun, sebenarnya banyak dobrakan-dobrakan dari zaman-zaman puluhan tahun yang lalu. Kita ambil contoh nama yang terkenal di masa COVID, Rumah Sakit Sulianti Suroso. Itu rupanya sosok seorang wanita pengabdi kesehatan. Yes, betul. Diabadikan namanya. Ini kalau saya tidak salah, literasi yang saya baca itu adalah dia itu termasuk orang yang saat itu pertama sekali dan hanya wanita satu-satunya yang berkecimpung di bidang itu. Sehingga diabadikan. Itu kan dobrakan. Tapi menurut Mbak lah sebagai orang yang memerhatikan gender, sebagai seorang yang mengajar gender di mata kuliahnya, kira-kira pergeseran sehingga konstruksi tadi, rekayasa sosial tadi, kan seolah-olah itu kan kalau kita pikir secara logika, itu kan merugikan para wanita sebenarnya. Ketika kita berbicara rekayasa sosial, lo perempuan tak boleh, jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti di dapur, itu kan merugikan wanita, banyak merugikan wanita. Kalau prediksi lah ya, prediksi Pak, kita ini, masyarakat kita pada umumnya, itu lebih memahami gender sebagai konstruksi sosial, daripada memahami gender sebagai suatu yang kodrati, itu akan lebih clear kira-kira berapa tahun lagi? Prosesnya panjang ya, kalau ditanya berapa tahun lagi. Karena kalau ditanya berapa lama gitu, kira-kira masyarakat kita ini akan masih sangat berbasis pada rekonstruksi sosialnya, rekayasa sosial. Sangat panjang itu prosesnya. Sepanjang masih ada perasaan, pemikiran, apalagi ya persepsi bahwa tidak ada artinya menikah kalau misalnya tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Maka itu tidak bisa kita
kita bilang bahwa oh sebentar lagi nih waktunya, enggak juga. Prosesnya sangat panjang. Jadi dimulai dari rumah kita sendiri. Biasakanlah bahwa mengajarkan nilai-nilai bahwa anak laki-laki tidak tabu untuk menyapu. Anak perempuan juga tidak tabu ketika dia bermain mobil-mobilan. Anak laki-laki tidak akan tabu ketika dia membantu ibunya untuk mencuci piring. Anak perempuan juga tidak tabu ketika dia membantu ayahnya untuk menyuci mobilnya. Ini dulu. Jadi perubahan itu dimulai dari rumah kita, dari diri kita sendiri. Kalau masih ada perasaan bahwa memiliki anak laki-laki lebih berharga dibanding memiliki anak perempuan, itu kan sebuah tindakan yang kita sendiri yang merekonstruksi itu. Kita sendiri yang membangun rancangan itu bahwa terjadi kodifikasi. Contoh misalnya ya, kalau misalnya anak-anak lahiran gitu ya, laki-laki, kita kan pasti ngasih mainannya yang, oh ini lahirannya laki-laki, kasih mainannya mobil-mobilan dong gitu. Emang kalau perempuan nggak boleh dikasih mobil-mobilan? Emang perempuan harus yang unyu-unyu gitu, pakai beliin boneka Hello Kitty, beliin boneka teddy bear, kan nggak harus begitu gitu. Ya, nggak harus begitu. Itulah rekayasa sosial. Di kita selalu merasa bahwa anak laki-laki jangan kasih nyapu, jangan dikasih dia nyuci piring, itu pekerjaannya perempuan. Nah, itu kita sudah memakmurkan. Kita sudah memakmurkan kodifikasi itu. Harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu. Karena itu bukan given ya, bukan sesuatu yang tadi bahasanya itu kodrat gitu. Enggak kodrat kalau perempuan nyapu. Bukan sebuah kodrat kalau perempuan memasak, itu bukan kodratnya. Tapi kalau dia melahirkan, ya, dia mengalami mengandung selama 9 bulan, itu tidak bisa digantikan. Nah, yang dituntut itu kan sebenarnya makanya muncul banyak gerakan-gerakan feminisme meminta atas kesetaraan, ya karena itu ada kehadiran ketidaksetaraan, ada kehadiran kesenjangan di situ. Ada kehadiran beban yang dirasa lebih berat kepada perempuan dibanding kepada kaum prianya, kepada kaum laki-lakinya. Nah, itu yang diminta sama banyak gerakan feminis untuk ayo dong berubah, walaupun banyak juga yang merasakan kontra gitu ya. Ngapain sih ini para perempuan ini, para feminis ini bergerak, mau minta apa sih mereka? Mau minta setara nih, mau sama-sama jadi imam nih, mau sama-sama jadi qawwam nih, enggak begitu juga gitu. Qawwam tetap laki-laki, enggak mungkin jadi an-nisa qawwamuna 'ala rijal, enggak mungkin kan, tetap aja rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu. Ini persoalannya dia. Mungkin itu tadi saya menarik lah ya, dimulai dari rumah tangga lah, dimulai dari generasi-generasi yang terkecil, artinya terkecil itu generasi pemula, dari anak sebenarnya, atau cara kita juga, contoh ketika laki-laki itu dibilang apa, kepala rumah tangga ya kan? Iya. Ya memang kepala rumah tangga ya kan? Atau sebenarnya sebutan lain untuk perempuan mungkin apa gitu, tapi kepala juga gitu, nggak tahu kita bilang, nggak tahu di masyarakat. Atau mungkin untuk laki-laki bilangnya 2 kali laki-laki, kalau perempuan bilangnya perempuan sekali, kenapa nggak perempuan gitu ya kan? Atau kalau dalam sebutan bahasa Inggris male, laki-laki ya kan? Iya. Bilang perempuan ada male-nya juga, female gitu ya kan? Harusnya mungkin itu gitu, mungkin lah ya kalau sekedar joke-nya. Jadi sebenarnya jika terpaku pada gender secara rekayasa yang merugikan perempuan, sebenarnya itu menghambat nggak sih Mbak dalam proses kemajuan menurut Mbak lah sebagai seorang narasumber? Kebetulan di masyarakat kita memang kalau dibilang menghambat ya, dibilang menghambat. Karena ada banyak kasus gitu ya, ada banyak sekali kasus yang dilihat, yang Mbak lihat, yang juga Mbak membaca, melihat ke sekeliling di masyarakat sekitar gitu ya. Perempuan-perempuan itu menjadi kurang berkembang, tidak percaya diri, penuh dengan rasa takut gitu. Karena ketika misalnya ya mau pergi belajar gitu, mau sekolah gitu ya, ada di beberapa keluarga yang bilang bahwa, "Duh, kamu kan perempuan,
nanti kan kamu juga ikut sama suami kamu. Udahlah, nggak usah terlalu tinggi sekolahnya. Udah, ini untuk abangnya aja yang lebih difokuskan, lebih diseriuskan gitu kan. Kebetulan di keluarga kita tidak seperti itu gitu kan ya. Kita mendapatkan porsi yang sama untuk menempuh pendidikan. Kita mendapatkan porsi yang sama untuk kemajuan. Tapi di banyak keluarga perempuan memang menjadi orang-orang yang tertinggalkan gitu. Orang-orang yang tidak diprioritaskan untuk menempuh pendidikan gitu. Apalagi ketika misalnya dia sudah menikah, dapat keluarga pihak suami yang masih memegang erat, masih memegang kuat adat istiadat yang tidak memberi peluang gitu kepada istri untuk misalnya berkarya, bekerja gitu, untuk yang dia menunjukkan eksistensi dia sebagai sebagai perempuan yang misalnya diberi hak untuk berkarya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang apakah menghambat gitu ya, menghambat sekali. Menghambat sekali, dan ini yang perubahan itu diperlukan, memang tidak bisa instan ya. Merubah sesuatu yang sudah mendarah daging itu tidak bisa instan. Tapi setidaknya ketika kita menjadi bagian dari ingin menjadi bagian dari perubahan, bahwa berilah dia hak yang sama gitu. Ketika anak laki-laki bisa sekolah untuk menempuh pendidikan statuta 1 kah, magister kah, atau doktoral kah, izinkan juga anak perempuannya bisa menempuh pendidikan seperti itu. Kalau misalnya anak laki-laki diberi pilihan untuk memutuskan sesuatu, apakah dia misalnya mau kursus apa, mau ikut ambil kursuk apa gitu kan, izinkan juga anak perempuannya diberikan pilihan untuk seperti itu. Kalau anak laki-lakinya misalnya hobinya apa, anak perempuan juga hobinya apa, sepanjang itu positif, harusnya tidak dihalangi, harusnya tidak diberi hambatan atau diberikan larangan-larangan yang membuat dia jadinya tidak bisa bergerak dengan maksimal gitu ya. Nah itu perlu, karena perempuan itu rentan memangnya. Kenapa dia bilang bahwa dia diambil dari tulang rusuk gitu ya. Tulang rusuk itu kan kalau terlalu keras dia jadi patah gitu. Kalau nggak diapa-apain juga dia tetap bengkok. Jadi susah-susah gampang gitu ya, susah-susah gampang gitu, susah-susah gampang menanganinya. Maka itu dia menjadi istimewa sih ya, istimewa gitu kan perempuan ini. Dia sebenarnya kalau agama bilang kan tidak diberi beban yang berat dia tidak diberi beban yang berat. Qawwam itu kan tugasnya laki-laki. Qawwam itu kan menjadi pemimpin, pelindung, penjaga gitu. Luar biasa itu laki-laki loh. Sebenarnya ya, kodifikasinya dari Al-Quran itu luar biasa. Tapi sayangnya kan tidak semua laki-laki memahami qawwam dia. Tidak semua makhluk yang bernama laki-laki itu menjalankan fungsinya, peran dia sebagai qawwam. Ini yang menjadi persoalan ya untuk gender di Indonesia, karena sudahlah kodifikasi dan rekonstruksinya dari konstruksi sosialnya yang membentuknya. Rekayasa juga dilakukan oleh masyarakat karena ada pengaruh adat istiadat, pengaruh dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, sejarah, waktu, tempat, panjang sekali itu yang mempengaruhi. Jadi kalau mau berubah pasti prosesnya panjang, tidak instan, dan kalau dibilang apakah itu merugikan, menghambat perempuan, yes, menghambat. Jadi kalau dari obrolan kita lah ya, memang ada kata-kata kunci lah tadi ya, konstruksi sosial, rekayasa sosial, ada yang gender sebagai natur ya, alami yang memang pemberian Tuhan. Memang kalau mungkin kita berpikir lah ya, pemikiran distribusi kebaikan ini, bahwa ketika kodrat gender ini secara natural ini diseberangkan kepada konstruksi sosial tadi, itu yang sebenarnya yang harus dipilah ya. Tapi menarik tadi Pak, bahwa apakah gender ini, ya memang ketika orang berbicara gender itu jarang sih berbicaranya laki-laki ya kan? Pasti berbicaranya perempuan. Padahal gender itu dari awal saja ketika topik gender dibilang, orang sudah berbicaranya tentang perempuan. Padahal gender itu ada laki-laki juga kan gitu ya. Nah, cuman ketika berbicara, maka tadi di awal kita bilang, ayo sore ini kita melek gender. Paling nggak kita sore ini nih udah dapat nih di pembukaan, di session kita yang pertama tentang gender, bahwa
gender itu adalah konstruksi sosial dan rekayasa sosial. Itu menarik. Menarik, itu suatu kata kunci, walaupun ada kodrat natural yang itu pemberian, itu yang tidak bisa berubah. Tapi ketika kita berbicara gender dalam konstruksi sosial dan rekayasa sosial, perannya bisa berubah-ubah ya Mbak ya. Seorang wanita bisa aja dia menjadi breadwinner, seorang pencari nafkah di dalam rumah tangga ya kan, bisa saja. Dan itu sebenarnya tidak masalah, tidak juga menjadi seorang laki-laki kan gitu kan. Begitu juga misalnya seorang laki-laki enggak juga semerta-merta bahwa perempuan tidak boleh bekerja, istrinya tidak boleh menempuh pendidikan lebih tinggi dari dia kan. Itu karena masih terkungkung rekayasa sosial tadi. Ya. Jadi memang maka tadi dari awal di studio distribusi kebaikan kita berbicaranya sobat tentang melek gender. Saya baru tahu ini bahwa ketika berbicara gender itu rupanya banyak konstruksinya. Ada konstruksi sosial, rekayasa sosial, gender sebagai kodrati yang itu tidak bisa dirubah. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan narasumber kita tadi, gender itu fungsi dan perannya itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti sesuai sosial ekonomi, politik, teknologi, ya. Iya, ilmu pengetahuan, ideologi, sejarah. Tapi yang menarik itu kalau kita ngobrol tadi, bagaimana supaya gender ini semakin ke depan tidak menjadi suatu penghambat atau yang cenderung diidentikan merugikan pihak wanita, itu dimulai dari keluarga kita. Yeah. Ya, ketika kita memperlakukan anak kita, nggak juga semata-mata bahwa laki-laki nggak boleh disuruh nyapu ya kan? Iya. Ya, kalau memang dia perlu, silahkan dia nyapu, bersihkan kamarnya sendiri kan gitu ya. Ya dia bantu ibunya juga mencuci piring, nggak juga merendahkan martabat dia sebagai laki-laki ya kan. Karena nanti mereka yang akan menjadi generasi-generasi 20-30 tahun ke depan yang akan menjadi pemimpin di mana tempat dia berada kan gitu. Ya, betul. Akan aneh kan ya kalau anak laki-laki misalnya di Kenta gitu ya bilang, "Adik, Adrena nyapu." "Kenapa, Bang?" "Ya itu tugas adik, kan adik perempuan." Wah, jangan sampai itu terjadi, bahwa tidak ada kodifikasi bahwa menyapu adalah tugas perempuan, menanak nasi adalah tugas perempuan. Itu sah-sah saja ketika laki-laki yang melakukan itu. Tidak ada sesuatu yang aneh sebenarnya di situ. Maka itu yang mungkin pemikiran yang harus kita rekonstruksi. Nah, kita ubah apanya itu, pemikirannya. Ya, kita ubah dia, kita rekayasa dia. Tidak lagi berdasarkan kodifikasi, ini perempuan, ini laki, ini tugas ini laki, ini tugas ini perempuan, enggak begitu. Itulah mungkin ya yang diharapkan. Kalaupun harus melakukan perubahan, memang perubahannya tidak instan, tapi kita bisa mulai dari pemikiran diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Menarik ya kan, sobat distribusi kebaikan. Simpel aja kita berbicara sore ini. Sedikit pembuka tentang gender. Tadi sebenarnya narasumber udah mulai singgung tentang patriarki, tentang agama, terhadap gender, tapi kita nggak usah membahas terlalu dalam ke situ dulu. Kita buka kulitnya sedikit dulu, biar nanti di kesempatan berikutnya kita bagi bahwa kita bahas yang lebih dalam lagi. Di sore ini kita sudah dapat ilmu, sudah dapat pencerahan bahwa gender itu bukan hanya berbicara laki-laki dan perempuan. Gender itu berbicara konstruksi sosial, berbicara rekayasa sosial, berbicara budaya, teknologi, dan saling keterkaitan sebenarnya. Itu dia. Jadi Pak, kira-kira di episode berikutnya kita akan bicara yang lebih dalam lagi lah ya tentang gender. Ya, ini menarik soalnya ya, isunya seksi. Kalau bicara gendernya isunya seksi. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Makanya kita perlu mungkin ada episode selanjutnya dari gender. Jadi gender part 2. Ya. Menarik sobat distribusi kebaikan. Kita dapat ilmu di sore ini. Santai di hari kelima bulan Januari 2021. Kita masih 360 hari ke depan, paling tidak menjadi titik balik kita memandang gender itu lebih luas lagi. Yang namanya konstruksi bisa direkonstruksi kan gitu. Iya. Yang penting jangan pernah menyeberangkan secara ekstrim atau memadukan secara ekstrim
gender kodrati dengan gender konstruksi sosial. Karena itu akan ujung-ujungnya banyak nanti yang merasa dirugikan itu adalah pihak wanita. Iya. Terima kasih Mbak Rida. Nanti kita Sama-sama. jumpa lagi. Nanti kita jumpa lagi di sesi gender part 2 yang menarik. Nanti kita bagikan ke teman-teman sobat distribusi kebaikan. Semoga menjadi pemicu pemikiran yang menarik. Ya kan? Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap jaga kesehatan. Ya.